Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin sidang salat subuh, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan limpahan rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita senantiasa diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga alhamdulillah kita dapat senantiasa konsisten untuk melaksanakan ibadah sholat subuh secara berjamaah. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan pagi hari ini saya ingin menyampaikan bahasan terkait dengan pada saat imam sesudah selesai sholat, ya, seringkali kita melihat imam sering menghadap ke makmum. Ya. Sering ada pertanyaan, apakah menghadapnya itu adalah bagian dari sunnah Nabi? Apakah menghadap makmum itu harus menghadap ke sebelah kiri? Apa ketika ba'da sholat itu harus menghadap sebelah kanan? Ada pertanyaan juga, apakah juga harus lurus ke makmum? Hadirin yang dirahmati Allah, barangkali hari ini saya ingin menyampaikan beberapa hadis yang sahih bahwa menghadap ke makmum atau ke jamaah seorang imam setelah sholat, ya, itu sering kita lihat, ya. Tetapi yang sering kita lihat mayoritas itu kalau nggak menghadap ke sebelah kanan atau menghadap ke arah makmum. Jarang kita temukan yang menghadap sebelah kiri. Jadi sebetulnya di hadis Nabi itu seperti apa? Tapi perlu diketahui bahwa itu apakah bagian dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau itu adalah sesuatu yang memang pernah dilakukan Nabi sehingga kita bisa mengikuti bagian dari ibadah, atau tidak perlu mengikuti karena memang juga itu adalah sunnah. Jadi kalau itu sunnah berarti kita bisa mengikuti, bisa tidak. Jangan lantas kalau tidak menghadap ke kanan atau ke kiri itu salah, ya, karena itu bagian dari sunnah, bukan wajib, ya. Hadirin yang dirahmati Allah, ada sebuah hadis pertama diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kunna idza shallaina khalfa Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam ahbaina an nakuna an yaminihi yuqbilu alaina biwajhihi. Ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kami apabila sholat di belakang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kami lebih memilih di sebelah kanannya beliau, di sebelah kanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau setelah ba'da sholat itu menghadap wajahnya ke arah kanan. Jadi ada hadis yang meriwayatkan bahwa ketika Nabi selesai ba'da sholat, ketika menjadi imam, Nabi itu menghadap ke sebelah kanan kita. Ini salah satu hadis. Artinya ketika kita menyampaikan sebuah hadis, bisa jadi ada hadis yang lain. Artinya suatu ketika Nabi setelah ba'da sholat dan menjadi imam menghadap ke kanan, ya. Berarti ini baru salah satu hadis, ya. Ada juga hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena idza shallaina khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahbaina an nakuna an yaminihi yuqbilu alaina biwajhihi. Oke, mohon maaf, ini hadisnya sama, ya, dari hadis riwayat Muslim. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, sama-sama hadis sahih. Jadi kalau tadi riwayat Imam Muslim, yang satu lagi hadis riwayat Imam Bukhari.
Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, laqad ra'aitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kasiran yang sorifu an yasarihi. Aku telah melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sering menghadap ke kiri setelah ba'da sholat. Ini jarang ya. Jadi kalau Nabi habis sholat jadi imam, hadapnya ke kiri. Ya. Sedangkan kita lebih banyak menghadap ke kanan. Kalau sering kita lihat. Lalu apakah kanan ke kiri? Jadi ketika ke kanan ada hadisnya, ketika menghadap ke kiri juga ada hadisnya. Jadi artinya bahwa walaupun kita jarang orang melihat jadi imam kalau habis sholat menghadap ke kiri, tetapi juga ada hadisnya sahih dari Imam Bukhari. Ada juga beberapa hadis yang saya lupa, ini saya nukil ya. Saya nukil. Ada hadis juga yang meriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada sahabat Nabi yang selalu beliau berada di belakang Nabi kalau sholat. Kenapa? Karena beliau suka ketika pada sholat menghadap ke wajah beliau. Itu salah satu sahabat. Artinya memang bahwa hadis ini menunjukkan bahwa ketika pada sholat bisa menghadap ke kanan, bisa menghadap ke kiri, bisa juga langsung menghadap jemaah. Tetapi memang saya belum menemukan sebuah hadis yang langsung Nabi menghadap ke salah satu jemaah atau menghadap lurus gitu. Memang saya belum temukan. Tapi saya kira kalau ada imam yang menghadap langsung lurus, bisa jadi memang ada hadisnya. Jadi kita tidak boleh, oh itu salah, itu keliru, bisa jadi itu ada hadisnya. Lalu bagaimana kalau yang tidak menghadap ke kanan atau ke kiri? Pada dasarnya ini adalah bukan bagian dari syarat rukun sholat. Jadi ketika kita langsung menghadap lurus, ya itu bagian sunnah saja. Atau menghadap miring sedikit itu juga ya memang ketika ke kiri sedikit, ke kanan sedikit itu juga bagian dari sunnah. Karena memang tidak serta merta bahwa ini adalah keharusan. Karena memang ini bagian dari sunnah saja. Artinya jika imam pun nyaman untuk menghadap lurus, itu bagian dari ya, bukan bagian dari syarat dan rukun sholat. Lalu apa hikmahnya? Jadi ternyata ada beberapa ulama misalkan menyampaikan bahwa ada beberapa ulama ya, misalkan dalam kitab Fathul Bari ya, syarah dari Imam Bukhari, itu mengatakan apa sih hikmah, salah satunya kalau Nabi habis sholat menjadi imam menghadap ke kiri dan atau menghadap ke kanan. Ini untuk imam ya, jadi kalau makmum jangan ya. Jadi makmum sholat sendiri atau sholat lagi jamaah dia ngadapnya ke kanan sendirian gitu, tidak ya. Jadi untuk imam saja. Hikmahnya salah satunya adalah untuk menunjukkan kepada makmum yang masbuk, makmum yang terlambat, menunjukkan bahwa imam sholatnya sudah selesai. Ya. Karena apa? Ada beberapa ya cara imam duduk setelah selesai sholat. Mohon maaf saya contohkan. Misalkan ada yang duduk sila kayak kita. Kalau duduk sila, makmum datangnya terlambat, gampang ya. Oh ya udah sila udah selesai. Sering beberapa imam duduknya begini tetap wirid kan. Kalau duduknya begini, bisa juga kalau makmumnya mungkin hanya sedikit, ya 1-2 di belakangnya bisa jadi menunjukkan kata ya dalam Fathul Bari itu menunjukkan bisa jadi imam dianggap belum selesai. Jadi salah satu hikmahnya adalah menunjukkan bahwa sholat sudah selesai. Jangan dianggap begitu datang langsung ikut duduk gitu pada rakaat terakhir dikiranya tasyahud, padahal itu sudah selesai. Atau sering imam duduknya begini. Nah, beberapa kali saya mendapatkan kajian, salah satu yang pernah dilakukan, kembali lagi, ini pernah dilakukan oleh Nabi, salah satu duduk ba'da sholat adalah begini. Duduknya Nabi. Walaupun saya sampai sekarang
belum menemukan terkait dengan hadis ini. Ya, jadi hanya saya mendapatkan kajian dari beberapa ulama, salah satu duduknya begini. Bahkan pernah juga saya mendapatkan beberapa kajian dalam beberapa kesempatan bukan ba'da sholat, ketika menyampaikan kajian, menyampaikan diskusi, Nabi duduknya seperti ini. Wallahu a'lam ya. Tetapi saya belum mendapatkan hadisnya secara langsung. Sehingga ketika duduk ya, ketika posisi duduk itu menunjukkan bahwa bisa jadi bahwa ya ketika kita tidak menoleh menunjukkan bahwa kita sedang masih sholat. Tetapi kalau jamaahnya banyak tentu sebetulnya ya tidak menunjukkan itu. Karena kalau jamaahnya udah satu saf, ada yang sila, ada yang ini, kemungkinan makmum tidak akan salah menambah. Tetapi memang itu ulama menyampaikan salah satu hikmahnya adalah demikian. Hadirin yang dirahmati Allah, terkait dengan sholat ba'da sholat ya, tentu kita bisa mengambil kesimpulan ketika seorang imam siapapun ya, baik di rumah, baik di masjid, ketika kita menjadi imam ba'da sholat, yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah bahwa menghadapnya imam ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang itu bagian dari sunnah saja. Jadi tidak ada hubungannya itu salah, tidak ada hubungannya itu bid'ah. Ya, jadi imam menghadap lurus tidak ada masalah. Ya. Imam menghadap ke kiri tidak ada masalah, imam menghadap ke kanan tidak ada masalah. Menghadap ke makmum tidak ada masalah. Tetapi intinya memang ada hadis yang menunjukkan bahwa Nabi pada sholat pernah menghadap ke kanan, Nabi pernah menghadap ke kiri. Tapi juga saya belum mendapatkan hadis yang secara khusus. Yang secara khusus ada yang memang Nabi hanya menyampaikan Nabi menghadap. Ada sahabat yang suka di belakang Nabi duduknya ketika barisan sholatnya karena senang kalau Nabi selalu menghadap ke beliau karena posisi duduknya. Tapi tidak disebutkan bahwa posisi duduknya persis di belakang Nabi. Sehingga hadirin yang dirahmati Allah, dalam posisi ini imam bisa ya mengambil beberapa yang pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bisa menghadap kanan, bisa menghadap kiri, ya, bisa menghadap ke jamaah, bisa juga tetap ya. Lalu bagaimana kalau sering ada yang menghadapnya ke makmum terus? Ada beberapa jamaah yang kalau si fulan sholat itu nggak mau tuh jamaahnya di belakangnya persis. Kenapa? Karena kalau habis sholat ngadepnya ke belakang terus kayaknya malu gitu. Ada yang begitu terus, jadi seolah-olah dilihatinnya satu orang gitu, karena kan menghadapnya lurus begitu ya. Sehingga kita ketika menjadi imam, jika ingin mengamalkan salah satu hadis ini, tentu juga harus memperhatikan ya kenyamanan dari jamaah. Kalau jamaah itu kayaknya nggak nyaman kalau menghadapnya membalik badan 180 derajat gitu. Kenapa? Karena mungkin ya menghadapnya langsung ke depannya gitu. Ya berarti carilah posisi yang menurut kita ya harus peka terhadap jemaah, jangan sampai jamaah juga menjadi tidak nyaman. Sehingga kalau jamaah di belakangnya nggak mau, wah ini imamnya si fulan ini. Nanti kalau imam balik badan ngadepnya ke dia gitu ya. Nah, jadi kita harus cari posisi yang nyaman. Ketika jadi imam makmumnya juga harus nyaman. Jangan sampai nggak enak ya. Terus berikutnya juga, memang kalau memang kita mampu, lakukanlah apa yang seperti dilakukan oleh Rasul. Tetapi jangan hanya seperti itu terus. Karena hadis Nabi tadi ada beberapa. Nabi pernah ke kanan, Nabi pernah ke kiri. Sekali-kali kita ke kiri. Walaupun saya sendiri ketika jadi imam, setelah itu wirid, itu agak jarang saya menghadap ke kiri ya. Ya, lebih banyak ke kanan. Tapi saya kira
sekali-kali imam juga harus melakukan itu karena menghadap ke kiri pun itu bagian dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di dalam hadis tidak disebutkan ke kiri banget, misalkan saya ngadapnya ke sini, tidak. Ya disebutkan dalam hadis ke kiri atau ke kanan atau hanya sedikit ke kiri saja. Ya. Artinya maksudnya ke kiri adalah melihat ke sebagian jamaah. Kenapa hadirin yang dirahmati Allah? Karena ini juga merupakan bagian dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena memang Nabi pernah melakukan yang hal demikian. Sehingga ada baiknya Bapak Ibu sekalian hadirin yang dirahmati Allah, ketika kita menjadi imam, ya mungkin dalam beberapa posisi yang memang pernah Nabi contohkan. Tidak harus ke kiri, malah sedikit memiring sedikit itu juga saya kira sudah menunjukkan menghadap ke kiri, tidak lurus 100% atau ke kanan. Atau juga kita tetap lurus, ya, tetap lurus. Itu juga jadi masalah. Jadi jangan sampai kita memperdebatkan hanya permasalahan-permasalahan yang bukan wajib, padahal Nabi pernah mencontohkan dalam beberapa hal yang kesempatan yang berbeda. Hadirin yang dirahmati Allah, kesimpulan pada kajian pada pagi hari ini bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mencontohkan ketika beliau menjadi imam setelah pada sholat, ya beliau menghadap ke makmum, ya beliau mencontohkan di beberapa hadis, salah satunya ke kiri dan ke kanan, tetapi perlu dipertimbangkan bahwa cara menghadap kita juga jangan membuat makmum menjadi tidak nyaman karena dilihatin oleh kita, sehingga cara kita melihat, cara kita menghadap pun ya tentu harus disesuaikan dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi, bahwa Nabi itu juga menghadap ke kiri ke kanan pasti ada hikmah di balik itu, ya. Yang kedua, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memang tidak menyebutkan secara rinci kapan menghadap ke kiri dan ke kanannya. Ada ulama yang menyampaikan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghadap ke kiri dan ke kanannya, ke kiri atau ke kanan, ke salah satu, setelah beliau membaca ya, Astagfirullahaladzim dan setelah membaca Allahumma antas salam. Ada ulama yang ba'da sholat langsung juga menghadap ke jamaah. Ada memang ulama yang menyampaikan juga bahwa Nabi setelah membaca istighfar 3 kali, membaca Allahumma antas salam, baru Nabi ya posisi duduknya menghadap ke jamaah. Tetapi memang tidak serta-merta harus lurus ke arah jamaah, karena di beberapa hadis juga Nabi memang mencontohkan ke arah yang sedikit miring ke kanan, sedikit miring ke kiri. Mudah-mudahan kajian pada pagi hari ini menambah wawasan kita terkait dengan sunnah-sunnah Nabi. Mudah-mudahan kita juga ya bisa melaksanakan sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya hadis-hadis yang sahih menjadi acuan kita dalam melaksanakan hadis Nabi, dan juga mudah-mudahan jangan menjadikan kita ya khilafiyah ini, ya perbedaan pendapat ini menjadikan kita menyalahkan orang lain, padahal terkait dengan bagaimana menghadap Nabi ke makmum sesudah sholat ya disampaikan dalam hadis-hadis yang sahih. Nabi tidak mencontohkan hanya satu cara, tapi Nabi mencontohkan beberapa cara dalam beberapa kesempatan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya senantiasa memberikan kita kekuatan untuk senantiasa melaksanakan seluruh perintah Allah dan melaksanakan sunnah-sunnahnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalau ada pertanyaan silakan 1 atau 2. Kalau tidak ada, tidak apa-apa. Silakan kalau ada yang bertanya dulu. Wah, ini ada adik-adiknya nih luar biasa nih, udah pagi-pagi. Ada yang mau disampaikan? Baik, mungkin kalau terkait dengan bahasan lebih baik, tapi kalau tidak ya tidak apa-apa. Ada yang mau disampaikan? Anak-anak mungkin yang ditanyakan? Tidak ada ya. Terkait hal-hal yang kecil barangkali kadang-kadang kita
Baik, terima kasih kalau tidak ada ya. Baik, kita cukupkan dulu.